Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita masih belajar di bab 7 garis dan sudut. Minggu lalu kita sudah belajar tentang garis dan sekarang kita akan belajar tentang sudut. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas 3 subbab, yaitu definisi dan penamaan sudut. Yang kedua adalah jenis-jenis sudut. Yang ketiga adalah sudut berpelurus dan sudut berpenyiku. Langsung aja Ibu jelaskan. Yang pertama mengenai definisi sudut dan penamaan sudut ya. Jadi suatu sudut itu terbentuk dari perpotongan dua sinar garis yang berpotongan tepat pada satu titik. Ya, jadi misalnya di sini ada garis namanya garis PA dan di sini ada garis ya tepat nih berpotongan pada satu titik. Di sini ada garis PB. Di sini ya titiknya ya di P tepat. Nah, ini dia membentuk garis ya, membentuk garis. Satuannya biasanya garis sudut itu adalah pakai derajat. Misalnya ada 45 derajat ya. Terus 90 derajat ya, sudutnya derajat. Jadi satuan sudutnya adalah derajat. Nah, penamaan sudutnya, jadi pada sudut ini itu bisa dinamakan jadi sudut APB, sudut BPA atau sudut P. Jadi bisa dilihat ya. Lihat nih. Yang jadi patokan adalah tengah-tengahnya. Kalau misalnya sudutnya di sini ya, tengah-tengahnya adalah P kan ya. Tepat titik ini pada P, maka yang jadi patokan adalah tengah-tengah ini ya. Jadi bisa dinamakan 3 sudut ini. Jadi ini bisa, dan ini bisa. Nah, sedangkan besaran suatu sudut dilambangkan dengan M sudut P. Ini tuh adalah sudut ya. Ini tuh melambangkan sudut. M sudut P. Misalnya di sini sudut P ini itu adalah 35 derajat. Ya udah, M sudut P adalah 35 derajat. Begitu ya. Oke. Selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis sudut. Ada 4 jenis sudut. Pertama sudut lurus, kedua sudut lancip, ketiga sudut siku-siku, dan keempat adalah sudut tumpul. Sudut lurus itu adalah dua garis yang bertemu dan membentuk sudut lurus ya. Jadi lurus gitu bentuknya. Nah, dia itu memiliki besar derajat tepat 180 derajat ya, sudut lurus. Nah, sudut lancip ya, tahu ya lancip ya. Misalnya ini ada 2 garis kan membentuk sudut lancip. Nah, sudut lancip itu besarannya adalah kurang dari 90 derajat. Jadi nggak boleh 90 derajat. Karena kalau pas 90 derajat itu namanya sudut lain, yaitu sudut siku ya, sudut siku-siku. Jadi ada 2 sudut yang tegak lurus ya, saling tegak lurus. Maka dia besarannya adalah berapa? Tepat 90 derajat. Jadi kalau sudut siku-siku besaran sudutnya adalah tepat 90 derajat. Nah, kalau sudut tumpul berarti lebih dari 90 derajat. Lebih dari 90 derajat sudut tumpul. Itu yang harus kalian pahami ya. Nah, terus Ibu juga mau menjelaskan mengenai satu putaran penuh. Jadi sudut satu putaran penuh itu kayak lingkaran gini ya. Ini nggak rapi Ibu. Sudutnya itu adalah 360 derajat satu putaran penuh. Makanya kalau misalnya sudutnya lurus kan setengahnya ya, setengah dari satu putaran penuh, maka 180 derajat gitu ya. Oke, lanjut kita ke contoh soal. Jadi di sini ada nyatakanlah setiap sudut di bawah ini apakah termasuk sudut lancip, tumpul, atau siku-siku. Oke, kita coba ya. Pertama nih, setengah sudut siku-siku. Kita tahu ya, setengah sudut siku-siku itu berapa? 90 derajat. Maka setengahnya 45 derajat. Di mana 45 derajat itu apa? Sudut lancip ya. Karena apa dia? 45 derajat itu kurang dari 90 derajat. Makanya dia lancip. Yang kedua, sepertiga dari sudut lurus. Sudut lurus adalah 180 derajat. Maka 180 bagi 3 adalah 60. Berarti 60 derajat. 60 derajat adalah sudut lancip juga. Karena apa? 60 derajat itu kurang dari 90 derajat. Yang kedua adalah 2/5 putaran penuh. Masih ingat tadi putaran penuh itu berapa? 360 derajat. Ya, jadi 360 bagi 5 adalah 72.
2 kali 72 adalah 144 derajat. 144 derajat itu kan ya, dia itu lebih besar dibandingkan 90 derajat. Maka dia sudut apa? Tumpul. Benar. Yang keempat, 180 derajat dikurangi 5/6 sudut lurus. Jadi kita harus tahu dulu nilai 5/6 sudut lurus itu berapa sih? Oke. Jadi 180 derajat dikurangin 5/6 sudut lurus berapa? 180 derajat. Kita coret deh. Bagi 6 30. Berarti 180 dikurangin 5 dikali 30 150 ya, sama dengan 30 derajat. 30 derajat termasuk sudut apa? Lancip. Ya, mudah bukan ya? Mudah dong ya. Oke, kita ke materi selanjutnya. Oke, materi selanjutnya itu adalah sudut berpelurus dan sudut berpenyiku. Tadi kita udah paham ya bahwa ada sudut lurus dan sudut berpenyiku. Jadi konsepnya nggak jauh dari itu. Pertama, sudut berpelurus. Kita tahu sudut lurus itu ya besarnya berapa? Tepat 180 derajat ya. Kalau sudut berpelurus berarti nanti ada satu garis lagi yang membagi sudut berpelurus ini. Misalnya di sini sudut ini menjadi membagi dua kan ini. Jadi sudut ini adalah 2x. Yang ini adalah x. Nah, kita jangan khawatir. Kalau misalnya mau nyari x-nya, x itu berapa sih gitu? Berapa sih sebenarnya sudut 2x ini? Gampang ya. Ya udah, karena ini tepat pada sudut berpelurus, ya, maka 2x tambah x sama dengan 180. Nanti kita cari tahu berapa itu x-nya. Nah, yang berpenyiku itu berarti sudut siku. Kita tahu sudut siku itu berapa nilainya? 90 derajat. Terus ada nanti yang membagi, sudut yang membagi. Misalnya ini jadi 3x tambah 2, yang ini jadi x aja. Maka kita gak usah khawatir. Berarti x tambah 3x plus 2 itu kan sudut berpenyiku ya, maka sama dengan 90 derajat. Nah, untuk lebih paham, kita coba latihan soal berikut ya. Tentukanlah nilai A pada setiap gambar di bawah ini. Nah, nomor pertama nih, nomor 1, kita tahu ya ini adalah sudut berpenyiku. Sudut berpenyiku. Karena siku-siku ya, berpenyiku. Nilainya adalah 90 derajat. Maka gampang banget ya. Udah berarti 3A ditambah 2A sama dengan 90. 3A tambah 2A adalah 5A sama dengan 90 derajat ya. A-nya sama dengan 90 derajat dibagi 5. Berarti A-nya sama dengan berapa? A-nya sama dengan 18 derajat ya. Nah, itu kan baru A-nya ya. Berarti berapa nih Bu nilai 2A ini? Nilai sudutnya berapa ya? Ya udah, kita tinggal kali aja. 2A sama dengan 2 dikali 18. Yaitu berapa? 36 ya. Terus yang 3A berarti ini nilainya 36 derajat. Yang 3A 3 kali A. 3 kali 18. Berarti ini berapa? 54 ya. 54 derajat. Oke, benar gak tuh? 18 dikali 3. Ya, 54 derajat ya. Jadi, yang 3 ini adalah 54 derajat. Nah, bila ini kita jumlahkan ya, berapa? 90 derajat. Jadi benar ya, ini tuh adalah sudut berpenyiku. Nah, nomor 2 nih, Ibu harap kalian mengerjakan ya. Nomor 2 kalian kerjakan sendiri. Tentukan A-nya ya, tentukan nilai si A, dan tentukan juga sudut-sudutnya. Sudut ini berapa dan sudut ini berapa. Jadi tugas kalian adalah 1, mencari A. Mencari nilai A. Yang kedua, mencari masing-masing sudut, masing-masing nilai sudut. Oke? Kalian kerjakan, kalian kumpulkan di GCR nantinya. Oke? Oke, kalau gitu cukup sekian pertemuan kali ini. Mohon maaf bila Ibu ada kesalahan. Semoga kalian paham dengan materi yang Ibu sampaikan sekarang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.